Oke, saya mau sampaikan satu hal. Kita belajar tentang Nuh pada pagi hari ini. Mari kita buka firman Tuhan, Kejadian pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kejadian 6, ayat 1 sampai dengan 8. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Nah, Anda perhatikan ya, ini ada sebuah teori. Kalau Anda punya Alkitab yang diberi komentar oleh Finis Jennings Dick, dikenal dengan nama Dick's Bible. Saya pernah baca komentarnya, menarik sekali, karena kalau kita baca dalam bahasa Indonesia disebut anak-anak Allah menghampiri anak-anak manusia. Ini bingung orang ini apa sebetulnya. Nah, Dick's ini, Finis Jennings Dick namanya, dan Alkitab ini terkenal namanya Dick's Bible. Anda kalau punya itu agak tebal karena ada banyak komentarnya yang panjang lebar. Dick's mengatakan begini, Dick's mengatakan bahwa anak-anak Allah ini sebetulnya adalah malaikat-malaikat jahat, ya. Dan anak-anak manusia ya manusia. Nah, memang kemudian dia mengatakan bahwa terjadi suatu perkawinan, ya, antara roh-roh jahat ini dengan manusia, yang ternyata bisa melahirkan keturunan. Dan itu merupakan keturunan raksasa di bumi. Saya nggak tahu penjelasannya, saudara sekalian, tapi saya pernah melayani beberapa orang pelepasan, dan orang ini bergaul dengan roh-roh jahat dalam bentuk wujud perempuan yang cantik. Dan dia berkata, dia bisa bersetubuh dengan roh-roh ini. Ya, saya tentu tidak pernah terlibat begitu-begitu, sehingga mungkin itu dunia yang awam buat saya. Sebagian mungkin Pak Samuel Dudik lebih ngerti soal begitu-begitu karena dia keterlibatannya dengan itu lebih banyak lagi ya. Tapi ada orang-orang yang memang pernah mengakui, dia berkata bahwa saya ini terlibat hubungan seksual dengan spirit, dengan roh. Nah, dia tidak berkata bahwa saya bersetubuh dengan roh itu, tidak. Tapi ada orang-orang yang saya sempat layani, dia cerita begitu, bahwa dia sempat dan dalam pemujaannya itu bersetubuh dengan roh-roh seperti ini. Hanya orang ini laki, tentu tidak bisa hamil dianya ya saudara. Tapi kasus ini yang ditulis oleh Alkitab di Kejadian 6, itu menceritakan roh-roh jahat ini yang bersetubuh dengan wanita-wanita yang manusia, lalu melahirkan akan orang-orang perkasa. Nah, Dix mengatakan begini, kenapa sampai setan berbuat begitu? Tujuannya adalah jangan sampai Yesus dilahirkan. Jadi dia menggunakan akan seks untuk merusak akan keturunan manusia. Nah, dia membuktikan kemudian dalam kitab Nabi Yesaya, kita nggak sempat untuk diskus lebih dalam ya. Dalam kitab Nabi Yesaya, bahwa orang-orang raksasa itu punya istilah tertentu dalam bahasa Ibrani, yang dalam kitab Nabi Yesaya itu dikatakan dia tidak akan mengalami kebangkitan orang mati. Ya, jadi itu mungkin butuh waktu guru khusus untuk mengajar Anda tentang hal-hal seperti itu untuk kalau Anda mau memperdalam. Tapi kalau Anda mau membaca secara global, Anda boleh cari itu tulisan dari Finis Jennings Dick. Itu Alkitabnya Dick's Bible namanya. Tapi dalam bahasa Inggris, Anda ke toko buku yang jual Alkitab bahasa Inggris, tanya Dick's Bible. Mereka langsung ngerti. Bahasa di bagian itu ada berbagai keterangan yang panjang lebar. Dan dia membuktikan dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan bahwa orang-orang raksasa itu tidak mengalami kebangkitan. Nah, di situ juga kemudian dia menjelaskan teorinya berkata bahwa kenapa sampai Allah harus membinasakan mereka semua. Ngerti ya? Bukan karena Allah itu kejam,
Tapi oleh karena supaya kalau nanti kelak mereka semua dibinasakan itu, tidak sampai ada orang-orang yang sudah terkontaminasi benihnya oleh setan, sehingga tidak mungkin Yesus lahir dengan benih setan di dalamnya. Ya, lah setan maunya begitu supaya jangan sampai Allah turun sebagai manusia jadi juru selamat buat kita. Itu bagian dari kerangka teori yang dibuat oleh Dix. Tapi yang Alkitab berkata bahwa rohku tidak akan selalu ada bersama dengan manusia, dalam bahasa Inggrisnya, rohku tidak akan selalu bergulat dengan manusia, karena manusia itu adalah daging. Kalau kita belajar firman Tuhan, kita mengenali Roh Kudus, maka kita harus mengerti, Roh Tuhan itu seringkali menuntun kita, membimbing kita ke arah yang Tuhan mau, tetapi kita mesti hati-hati. Kalau kita terus mengikuti kemauan daging kita dan mengabaikan dia, maka lambat laun suaranya akan mengecil dalam kehidupan kita. Nah, begitu suaranya mengecil, lama-lama tidak akan terdengar lagi. Lalu akibatnya apa? Kita tidak akan pernah bisa lagi mendengar apa yang dia katakan, dan kita akan betul-betul jatuh dalam dosa yang mengerikan. Nah, itu kondisi manusia pada waktu itu. Tapi Alkitab berkata, tapi Nuh itu dikasihi oleh Tuhan. Nah, perhatikan siapa Nuh itu sebenarnya dan mengapa dia dilahirkan, ada tujuan ilahinya. Kejadian 5 ayat 28 dan 29. Kejadian 5, 28 dan 29. Setelah lama hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Lihat bahwa ayahnya ketika Nuh lahir memberi nama dia Nuh, dan kata Nuh itu artinya rest giver. Kata Nuh itu artinya rest giver. Rest giver itu pemberi perhentian. Ya, anak teman kami, Pak Tri, yang sekarang di Palau, namanya rest giver. Dulu saya panggil dia MacGyver. Tapi namanya rest giver. Mungkin saya rasa dia mau bilang Nuh, kok rasanya lucu. Nuh itu kok kurang apik namanya. Dia tambah jadi rest giver. Tapi keluarganya Pak Tri itu memang kalau memberi nama anak-anaknya memang aneh-aneh, saudara. Kakaknya dia punya anak diberi nama very busy. Artinya sangat sibuk. Saya bilang, kamu kok sibuk terus? Ya Pak, karena itulah anak saya namanya very busy. Jadi gembala di Banyumanik sempat dan dia namanya very busy, sangat sibuk. Tapi adiknya lebih baik lagi. Kalau kakaknya very busy, aku rest giver. Kamu sibuk, aku rest katanya. Nah, itu bagus. Lebih meningkat, saudara. Sekarang mereka bertiga, ayah, ibu, dan anak ini dengan rest giver di Palau. Nuh ini namanya rest giver. Nah, ayahnya berkata, ini merupakan kelegaan kita, jawaban bagi susah payah yang mereka derita selama ini. Kenapa orang tuanya berkata mereka susah payah? Anda mesti ingat akan cerita atau kutukan yang keluar akibat dosa manusia. Coba buka dalam Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Kejadian 3, 17 sampai 19. Kejadian 3, 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau telah diambil. Dua hal yang terjadi, ada susah payah dan berpeluh. Bagian dari apa yang harus dihadapi manusia, untuk dia bisa hidup di dunia ini, dia harus menghadapi susah payah, dan dia berpeluh untuk sekedar mendapatkan akan makanan untuk menyambung akan hidupnya. Tapi kalau Anda perhatikan cerita kejatuhan manusia itu aneh, saudara ya. Waktu Hawa makan buah itu, tidak ada apa-apa yang terjadi. Ya kan? Mereka tidak langsung merasa telanjang, kelihatan begitu, enggak? Begitu Adam yang makan, langsung apa? Salah. Makanya orang laki itu punya Adam's apple.
Di sini. Katanya waktu makan baru masuk gitu, kaget dia tersedak, lalu kemudian nyangkut di sini, wah aku berdosa. Lalu keluarlah Adam's apple. Perempuan kan nggak ada, karena masuk terus, saudara. Kalau Adam makan begitu baru ditelan dikit, sudah tersedak, dia sadar, aku berdosa, nyangkut di sini, mengeras jadi Adam's apple. Laki yang tidak punya, bukan laki sejati, saudara. Kalau perempuan nggak punya, kalau perempuan punya malah bahaya itu. Karena perempuan langsung masuk ke dalam. Tapi lihat ya, Tuhan berkata begini, karena kamu mendengar perkataan istrimu. Nah, rupanya dari sejak dulu kala, saudara, dari sejak dulu kala, wanita ini pegang porsi yang sangat kuat. Saya seringkali berkata, berkali-kali saya berkata, suami itu kepala rumah tangga. Istri itu apa? Lehernya. Ya dan tidak tergantung leher. Sama orang-orang yang sudah menikah saya berkata, coba lihat istrimu ya. Kecenderungan istri itu apa? Tidak. Suruh begini? Tidak. Bagaimana Pak supaya istri saya nurut dan mengiyakan? Gampang. Kasih kalung berlian. Dia akan, iya. Loh. Teori saya, saudara. Bukan Alkitab. Tapi kalau Anda terapkan ini pasti. Makanya saya berkata, orang berumah tangga itu berat di ongkos. Ngerti nggak? Katanya perempuan-perempuan ya. Jangan terima rayuan laki-laki dengan tampang seperti apapun. Potongan kayak apa, jahitan kayak apa, jangan diterima. Anda harus ngerti, Hawa, dengar baik-baik. Hawa itu diberikan kepada Adam. Setelah Adam punya kerjaan baik, saudara. Mengelola Taman Eden. Bukan Adam yang pengangguran dan bingung. Enggak. Adam yang sibuk bekerja. Diberi penolong. Kalau Anda belum kerja apa-apa, tidak butuh penolong. Nanti penolong mau malah engkau rongrong. Kasihan, saudara. Jadi ini Anda harus kembali begini. Makanya saya berkata ya, sebetulnya kalau kita lihat pola Alkitab, cara Tuhan ngatur, itu luar biasa. Ya, Tuhan berikan semua disiapkan, Adam ditaruh. Adam kerja, istrinya diberi. Makanya Alkitab berkata, selesaikan dulu pekerjaanmu di ladang, baru kemudian apa? Bangun rumahmu. Banyak orang bangun rumah dulu, ladang tidak punya. Nah itu dianggap mau sehidup semati. Menurut saya bukan. Itu semati dan semati namanya, saudara. Habis nggak punya apa-apa. So, jadi kalau sudah menikah, Anda harus mengerti kalau Pak istri saya kok selalu bilang tidak. Sederhana itu masalahnya. Karena bebannya banyak di sini saja, saudara. Jadi begini terus ya. Kecil lagi, jadi begini terus, saudara. Kalau ini diberi kalung berlian yang agak berat, dia pasti bergeraknya ke sini. Ya, apapun ya. Well, itu teori saya. Nah, benar Pak? Apa itu Pak? Saya tanya ibu-ibunya ini. Benar nggak ibu-ibu? Betul? Oh, betul kata mereka. Dia yang berani-berani cari pacar, ngerti sudah caranya. Nah, ada dua kata, susah payah dan berpeluh. Ini merupakan curse, ini merupakan kutuk. Untuk menanggulangi ini, Tuhan mengajar bahwa dibutuhkan akan rest giver. Nah, kata rest itu apa sebetulnya? Arti kata rest. Rest artinya, kalau Anda rangkumkan semua, itu ya memang perhentian, istirahat. Tapi sebetulnya kata ini artinya, titik di mana kita puas dengan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mau ulang, kata rest artinya memang istirahat, perhentian. Tapi rest juga artinya titik di mana kita puas dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, saya mau berhenti dulu sampai di sini. Saya mau kembali ke yang kita bicarakan kemarin, saudara. Karena ini terus terang ini hati saya terganggu nih seharian ini. Dengan jawaban Anda yang begitu hebat-hebat itu dengan rumah di gunung, di pertanian, di segala macam mobil mewah. Mau mobil saya bolehlah beli itu 5 miliar boleh lah, saudara. Nah, dengan semua barang mewah yang Anda inginkan, saya terus terang semalaman saya merenung, saya bilang Tuhan ini, wah ini gimana ini ya? Saya terus terang terganggu nih. Kenapa, saudara? Kenapa saya bilang terganggu? Karena saya ingin Anda pahami begini. Di dalam Yesus, dia mau buang semua kutuk ini. Sehingga sebetulnya hidup kita ini diberkati bukan karena
susah payah atau peluh kita. Bukan karena kerja keras kita, tapi karena blessing Tuhan. Tapi untuk menghilangkan peluh ini dan susah payah kita, Allah memberikan Nuh atau rescuer. Itu menurut saya adalah Allah sendiri atau Roh Kudus sendiri yang memberikan perhentian kepada kita. Nah, perhentian yang dimaksudkan adalah kita ini puas dengan apa yang Tuhan sediakan dan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang mari kita lihat sebuah cerita di Alkitab yang sangat klasik. Coba lihat dalam Markus 10 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-27. Tolong Victor. Tentang orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Saya mau coba Anda lihat ini lagi, saudara. Markus 10, 17 sampai 20. Pada waktu Yesus 27, ya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya, dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Alright. Berarti kalau kita baca konteksnya, mungkin bagi Allah orang kaya masuk kerajaan surga. Amen. Dia berkata, alangkah sukarnya, pertama, orang yang bukan beruang, beruang. Beruang dan beruang itu berbeda. Ya. Ini beruang. Problemnya di mana sih kalau Anda perhatikan di sini ya? Ini orang sudah kaya. Jadi kalau kita bicara ultimate goal kita, goal utama kita adalah kaya, orang ini tidak perlu datang ke Yesus tanya bagaimana caranya hidup kekal. Ya kan? Berarti kekayaan itu bukan ultimate goal kita, bukan goal utama kita. Dalam kekayaan kelimpahan yang dia punya, dia begitu resah. Dan ternyata Tuhan memberikan jawaban yang aneh. Buat ini. Dia berkata, semua sudah aku kerjakan sejak masa mudaku. Kalau Anda perhatikan yang dikatakan Yesus, itu bukan 10 perintah Allah, saudara. Bagian dari 10 perintah Allah. Ya, kalau Anda lihat itu bagian. Yaitu bagian yang berhubungan dengan manusia, disebut, dikutip oleh Yesus. Dan dia berkata, sudah aku kerjakan sejak masa mudaku. Tapi bagian antara hubungan kita dengan Tuhan, dari hukum pertama sampai keempat, Yesus tidak mengutipnya. Nah, hukum itu diperas oleh Tuhan dengan berkata, pokoknya aku harus jadi Tuhan dalam hidupmu, dan tidak boleh ada yang lain. Tuhan dia melihat bahwa orang muda ini punya tuan di dalam hidupnya, yaitu apa? Hartanya. Lalu kemudian Tuhan berkata, jual segala hartamu, berikan kepada orang miskin. Lalu kamu ikut aku, kamu boleh harta di surga. Jual semuanya. Dan sekarang saya mau tanya, dengan dijual semuanya, dia otomatis melarat atau tidak, saudara? Hah? Fisiknya. Habis loh. Ya, habis. Oke? Dan Tuhan tidak berkata apapun lagi kecuali dia berkata, ini jual semuanya, berikan kepada orang miskin, ikut aku. Memang nanti kalau kita baca, Tuhan berkata, kalau engkau memberi karena aku dan karena Injil, kamu akan dapat tawayan 100 kali ganda. Nangkap ya? Tapi ini persoalannya. Ketika dia berkata, sukar sekali orang beruang masuk kerajaan surga,
Saya melihat begini ya, inti yang membuat orang susah itu apa? Karena dia beruang. Saya mau tanya, ini pelajaran bahasa Indonesia. Beruang artinya mempunyai uang. Nah, Anda pinter loh bahasa Indonesiamu. Mempunyai uang. Kalau saudara sudah ada kata mempunyai, itu trouble, saudara. Sebab kalau kita melihat kepada sisi lain, sebetulnya saya berkali-kali berkata, kita ini hanya pengelola. Kita bukan pemilik. Anda boleh kaya dalam pengertian Anda boleh dipercayai banyak hal. Tapi kalau Anda berkata, aku cuma pengelola, itu menjauhkan kita dari masalah. Nah, kesalahan banyak orang Kristen adalah, antara kita mengelola dengan mempunyai itu ternyata sukar membedakannya. Konsepnya kita tahu bahwa kita pengelola, prakteknya kita ini apa? Pemilik. Buktinya apa? Tidak semua yang kita lakukan dengan mengeluarkan uang itu kita tanya ke Tuhan. Minimal ngomong ke Tuhan dulu dari hati ke hati lah. Ya kan? Nah akhirnya apa? Kita konsep pengelola ini lama-lama luntur. Anda banyak bicara soal mempunyai. Hukum tabur tuai itu tidak akan menjadi masalah. Kalau kita ngerti bahwa kita ini cuma pengelola. Nah, itu tugasnya. Dan semakin jenjangmu makin tinggi tugasnya, fasilitas kerajaan surga tentu makin luar biasa. Ya di dunia ini sama juga toh. Anda makin banyak dipercayai, tentu saudara kalau makin naik pangkatnya, fasilitimu untuk menunjang pekerjaan saudara tentu harus dilengkapi. Anda perang misalnya, sebuah bunker suruh menghancurkan. Anda kalau diberi bambu runcing ya nggak bisa. Anda perlu bom tertentu untuk menghancurkan bunker itu. Nah tugasmu apa akan dilengkapi oleh Tuhan. Tapi ingat itu hanya sebatas sebagai pengelola, bukan sebagai pemilik. Problemnya hati orang itu jahat. Kita berkata, ya udahlah pokoknya kita ngomong pengelola. Begitu dapat duitnya, milik kita. Ngerti saudara? Nah ini problem. Kalau orang sudah beruang, memang sukar masuk kerajaan surga. Beruang sih. Tapi kalau dia mengelola uangnya kerajaan surga, dia tidak merasa sebagai milik saya. Nah itu buktinya apa Pak? Buktinya begini, Anda tidak usah bangga kalau Anda disuruh Tuhan memberkati yang lain karena itu bukan milikmu. Contohnya gini, pernahkah Anda melihat tukang pos jalannya gagah? Mungkin pernah kalau bekas tentara, jalannya gagah. Tapi ketika surat, misalnya Anda terima surat dari pacarmu misalnya, diberikan, misalnya Anda nyampe ke kantor lah, di office Pak Thomas dengan gagah berkata, perkenalkan, saya staff School of X, dan saya memberikan surat berharga ini kepadamu. Ingat loh ya, saya yang memberikan. Pernahkah dia berkata begitu? Ya tidak. Dia memberi aja saudara. Dia cuma apa? Sebagai saluran. Tapi yang Anda hormati, Anda tunggu adalah si pemberi surat ini. Anda buka pelan-pelan, jangan sampai robek. Dibuka pelan-pelan, ternyata isinya loh kosong. Oh lupa masukin isinya. Gak apa-apa. Lalu Anda tulis surat, kenapa kosong? Maaf lupa. Banyak kerjaan dan sebagainya. Masuk mungkin malah bagian sayur dimasukkan di sini. Tapi yang memberikan tidak akan merasa berkata, ini lihat saya yang memberi. Nah, begitu Anda merasa saya yang memberi, apa yang terjadi? Di dalam hatimu engkau berkata, ini milik saya berikan kepadamu. Lalu muncul kebanggaan dalam diri kita. Ngerti? Nah ini jadi masalah saudara. Kalau Anda bisa jaga hati sebagai pengelola saja, bukan sebagai pemilik, itu akan aman. Makanya ini Anda harus perhatikan. Nah, sekarang kita lihat kepada yang lebih dalam lagi. Lihat, perhatikan apa yang Paulus katakan kepada Timotius. 1 Timotius 6, ayat yang ke berapa ini? 2b sampai dengan ayat yang ke-7. ke-10. Silakan Victor. 1 Timotius 6 ayat 2b sampai dengan 10. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini.
Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cidra, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Berhenti dulu. Kesalahan yang ada adalah kalau ibadah itu sumber keuntungan. Nah, di sini problem, saudara. Hukum tabur tuai itu benar itu dari Tuhan. Akan sangat hebat kalau itu didasari oleh hati bahwa kita hanya pengelola dan kita bukan pemilik. Begitu hati kita tidak bisa lurus sebagai pengelola dan merasa sebagai pemilik, dan ini tipis sekali, saudara. Saudara akan melakukan hukum tabur tuai dengan tujuan apa? Bahwa ini cara engkau memperoleh apa? Keuntungan. Nah, saya mau tanya, bedanya apa dengan judi? Bedanya, judi itu dilarang pemerintah, ini direstui oleh pendeta. Nah, itu kan bedanya, saudara. Ya, Pak? Jadi problemnya itu di hati, itu masalahnya itu di hati. Dan ini tipis sekali. Nah, saya tidak berkata, kalau gitu buang Pak ini berita. Salah juga. Salah. Makanya semua pemberitaan, tidak hanya soal uang sebetulnya. Semua pemberitaan itu yang harus dijaga sikap hati kita. Saya percaya kerinduan Tuhan adalah memberkati kita. Problemnya adalah hati kita seringkali tidak siap dengan apa yang Tuhan mau beri. Begitu kita merasa bahwa ini sumber keuntungan, ibadah merupakan sarana atau suatu sumber keuntungan. Aku bisa untung dengan ibadah. Itu sudah keliru, saudara. Karena kalau sumber keuntungan, ya untung untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Akhirnya semua bermuara kepada kita sebagai pemilik. Jadi kalau kita nangkep teaching yang saya juga ajarkan kepada saudara, secara keliru, dan beberapa hamba Tuhan juga mengajarkan, John Havans ini mengajarkan secara begitu kuat, itu bukan karena teachingnya salah. Tapi landasan hatinya yang menurut saya seringkali tidak benar. Jadi jangan buang berkatnya, luruskan hatimu. Menurut saya tidak kebetulan. 5-6 tahun lalu Tuhan ngajarin saya, kalau kamu punya uang tidak otomatis milikmu. Kamu mesti berdoa untuk siapa. Itu membuat mau tidak mau, secara hati terus dididik seperti itu. Bahwa ini belum tentu milikmu. Ya, orang boleh kasih kamu jutaan, puluhan juta, tapi ini bukan milikmu. Lalu engkau berdoa, Tuhan untuk siapa? Begitu dia berkata berikan orang lain, ya berikan orang lain. Nah, sikap itu, didikan itu nolong, saudara, untuk membuat kita tetap lurus di hadapan Tuhan. Ngerti ya, saudara? Jadi saya minta Anda mengerti. Karena terus terang banyak hamba Tuhan concern, takut nanti kalau sampai orang jadi materialistis bagaimana? Saya berkata, iya bisa. Kalau hatinya masih merasa, aku yang punya. Nah memang ini tipisnya, lebih tipis dari rambut serambut dibelah 7, saudara. Wah. Lebih tipis dari itu. Susah sekali membedakannya. Nanti waktu menguji dan didikan Tuhan dalam kehidupan kita akan membuktikan. Cuman ini kita mesti waspadai ya, supaya di tengah-tengah kita tidak muncul predator-predator, pemangsa hidup rohani kita sendiri. Kita hanya dikejar oleh keuntungan-keuntungan yang berkata ini sumber keuntungan. Jadi kalau aku memberi ini sumber keuntungan, ini sumber keuntungan. Seperti orang main jackpot, saudara. Gitu. Anda masukkan koin 1, Anda tarik tongkatnya, handle-nya, keluar banyak koinnya. Kalau gitu anak saya pun ngerti. Jadi kalau Anda memberi persembahan, ya please dengerin baik-baik. Jangan berkata ini sumber keuntungan buat saya. Aku akan terima berkah ini. Aku akan punya ini. Karena engkau mengasihi Yesus. Dan karena engkau mau Injil diberitakan. Kalau engkau murni begitu, Anda diberi banyak, engkau tahu. Aku memberi karena Yesus. Dan karena supaya Injil diberitakan. Itu jaga hati. Supaya Anda tetap jadi pengelola.
Adam dan Hawa tidak pernah diberi hak memiliki Taman Eden. Never. Limpah emasnya, banyak permatanya, tidak untuk mereka miliki. Buktinya, Tuhan yang ngusir mereka, bukan mereka ngusir Tuhan. Ya? Kalau mereka yang punya, Tuhan yang diusir, mereka yang punya. Tapi karena mereka hanya mengelola, Tuhan yang ngusir mereka. Nah, saya minta ini Anda peganglah, supaya tidak sampai keliru terlalu jauh. Ya, kalau Anda bisa jaga hatimu hanya sebagai pengelola, nanti Tuhan akan makin percaya Anda dengan banyak hal yang luar biasa. Amen, saudara. Percaya Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Tentu ya, kita ini punya capacity berbeda-beda. Kalau saya tadi cerita, wah Bapak keluar negeri jalan-jalan, tentu diberkati. Kami tidak pernah Pak, kami kurang berkelimpahan. Ya salah juga. Karena kita ini punya porsi berbeda-beda. Itu tidak ada patokannya sama sekali. Kalau Anda minta, ya boleh menghimbau. Tuhan, aku ya keluar negeri dong Tuhan, sekali-sekali. Boleh nggak? Boleh menghimbau. Kalau Allah memberi, puji Tuhan. Tidak usah diklaim-klaim, keluar negeri, keluar negeri, keluar negeri. Mau ngapain, saudara? Malah nyangkut kayak ke WTC, kena bom, malah mati. Lucu ya. Nggak perlu. Dengar ya, saya kok percaya gini. Saya bukan hanya mau percaya ke Tuhan. Saya ingin mempercayakan diri saya kepada Dia. He knows the best. Dia tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Anda mesti percaya itu. Oke? Jangan sampai Anda dengan Tuhan itu, gini lah misalnya. Saya dari luar kota datang. Dari luar negeri datang. Itu kalau saya pergi daftar belanja sudah banyak. Anak-anak sudah, Papa aku minta ini, Pak. Aku minta ini, aku minta ini. Berdoa, saya bilang. Loh kok berdoa Pak? Iya, kalau Papa kan enggak mungkin waktunya banyak untuk keluar-keluar. Kalau Tuhan nggak kasih, nggak lihat, nggak ketemu barangnya, nggak dapat, saya bilang. Lalu kemudian ya mereka berdoa. Ketika saya pulang, wah Papa pulang. Nah Papa pulang itu, papahnya yang dia tunggu atau oleh-olehnya. Tergantung saudara. Kalau tulus kasihnya, papaku pulang dia senang. Yang paling bandel berkata, loh Papa pulang. Ini adalah satpam rumah tangga. Wah pulang repot, aku gak nakal lagi. Tapi yang terganggu berkata, Papa pulang. Dia lebih aman. Dia gak terlalu ngurus hadiahnya. Tapi ada anak-anak yang merasa, Papa pulang sama dengan hadiah datang. Yang dia cari hadiahnya bukan papahnya. Ketika papahnya bawa barang gini ya, John Bevere pernah cerita khotbah bagus. Dia pernah pulang, dia bawa bungkusan hadiah gift buat anaknya. Dia jongkok, dia mau peluk anaknya. Dia pikir anaknya akan lari mendekat ke dia. Ketika sudah begini, dia nggak ada apa-apa. Anaknya nyambar hadiahnya terus pergi. Lalu dia udah begitu. Lihat berapa banyak anak-anakku yang bukan mau aku, tapi mau barang-barangku. Ngerti ya saudara? Jadi hatimu harus melekat ke Tuhan. Bukan ke benda. Itu otomatis Anda nikmati. Otomatis. Anda tanya saya, Pak, Bapak sudah bersyukur? Oh, saya sudah bersyukur. Sejak awal-awal saya sudah bersyukur. Saya ngerti siapa saya kok. Pak, dengan pengusaha itu kan Bapak kalah kaya. Kita bukan dipanggil untuk lebih baik dari orang lain. Kita dipanggil untuk menggenapkan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang segala-galanya buat kita. Amen, saudaraku. Terusin, Victor. Tolong, terusin. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, saya minta Anda baca juga ayat. Saudara, kalau Anda sudah ingin kaya aja sudah keliru. Ingin kaya, keliru. Ya, Anda ingin kaya aja sudah keliru. Sebab kalau Anda merasa kaya, berarti saudara masih merasa punya hak memiliki atau mempunyai. Dan itu kalau Anda baca, itu ngeri loh saudara. Nah ini tipis sekali masalahnya.
Saya ini ngajar biblical economics, saudara. Tapi saya punya tanggung jawab untuk membuat saudara tidak jadi materialistis. John Avansin ini orang yang sangat saya hormati. Sebab dia punya gift yang luar biasa dalam hal itu. Tetapi ingat, ini yang tadi saya ngomong dengan Pak Yoel. Satu pengajaran tidak bisa berdiri sendiri. Nah, mesti ingat. Karena saya ngomong gini karena nih separuh lebih akan jadi gembala. Dengerin ya, calon-calon gembala, dengerin baik-baik. Tidak pernah ada satu gereja lokal yang sehat tanpa dilayani oleh 5 jawatan. Masing-masing orang ini punya penekanan yang berbeda-beda. Guru misalnya, setiap guru itu berbeda-beda. Kenneth Hagin itu ngajar iman. Ngomongnya mindah gunung terus, saudara. Tapi ada guru lain yang ngajarnya kesucian. Jangan dikompetisikan. Ngerti? Dua-duanya kita butuh. Lalu guru lain ngajar soal apa? Karakter. Guru lain ngomong soal apa? Kelimpahan. Nanti penginjilnya ngomong apa? Jiwa. Nabinya bilang apa? Kemurnian, pertobatan, kemurnian. Rasulnya berkata apa? Bangun strukturnya, bangun. Gembalanya berkata apa? Kasih. Dan terus itu bergerak, saudara. Nah, 5-5-nya ini penting. Jadi tidak akan pernah dewasa kalau hanya satu saja yang memberi kita makan. Jadi saya selalu berkata, gereja seperti keluarga. Di mana kita ini orang tuanya itu memberikan makanan yang sesuai dengan yang dibutuhkan untuk kesehatan keluarga itu. Ya, Pak? Dan setiap orang ketika nanti bergerak dewasa, prioritas yang kita suka itu lain. Contoh, waktu Anda masih kecil, hobinya apa? Permen. Es krim. Sekarang kan, ya kadang-kadang lah. Tapi nggak tiap hari permen. Permen enggak. Ada, tapi tidak selalu begitu. Yang kedua, ketika Anda bergerak makin dewasa, umur 17, mungkin belasan tahun lah. Belasan tahun sampai 20, 25. Anda lebih suka daging atau sayur? Biasanya. Daging toh. Anda makan daging. Sayur, anak-anak juga dari kecil, makin Anda dewasa, saudara berubah pelan-pelan. Kalau tidak, Anda mati muda. Ya lah. Anda mulai tinggalkan daging, Anda mulai makan sayur. Lalu Anda jadi orang tua, nah Anda akan ngajari anakmu yang dulu juga Anda tidak sukai. Yaitu apa? Nak, banyak makan sayur. Ngerti ya? Jadi keinginan kita itu juga sejalan dengan pertumbuhan kita. Makanya kita tidak boleh hanya ambil satu dan kita anggap segala-galanya. Pak, tapi orang ini kok hanya ngajar itu terus. Misalnya iman terus atau kelimpahan terus. Loh itu memang bagiannya. Ngerti? Nah kalau Anda jadi gembala, ya Anda mesti pinter-pinter. Si ini ngajar begini, oke, tetap selesai. Jangan terus tiap minggu dia suruh ngajar selama setahun. Yang itu terus, yang nggak bisa rusak. Sisi lain Anda mesti touch. Misalnya, Anda ngomong soal kekudusan terus. Kenyataan yang punya utang banyak di situ. Anda mesti belajar bicara soal keuangan. Sebaliknya, Anda ngomong keuangan terus. Tapi yang hidupnya merosal, yang amoral banyak. Anda mesti bicara kekudusan juga. Ngerti ya, saudara? Nah ini pinter-pinternya oleh hikmat Tuhan, saudara mesti bisa ngatur gitu. Karena segala sesuatu yang terlalu over dan tidak ada balance imbangannya akan menimbulkan kerusakan. Apapun itu. Ya, Anda berkata, Pak, saya hanya nasi putih aja makannya. Ya silahkan, lemes, kurang gizi, saudara. Tapi kan murni, Pak, putih. Ya boleh, tapi kurang gizi. Karena Anda bukan hanya butuh yang putih, yang hijau Anda butuh, yang merah Anda butuh. Sebaliknya Anda berkata, Pak, saya pokoknya sayur terus. Ya silahkan, kayak kambing, kelinci,
Sapi juga hijau terus, nggak apa-apa sih. Kalau mau jadi kambing-kambingan begitu ya makan itu nggak apa-apa. Tapi Anda kan lemes kayak sayur lemes, saudara. Nggak ada tenaga. Anda perlu karbohidrat. Iya kan? Pak Bianto bisa menjelaskan lebih detail buat kita. Anda berkata, Pak saya mau daging aja, ya boleh aja. Jantungan nggak lama, saudara. Kolesterol, segala macam. Nah, kita perlu balance. Makan pun perlu balance. Hal rohani perlu juga. Jadi saya minta, mari bersikap dewasa. Karena kelak kalau Anda dipercayai Tuhan jadi gembala. Saya berkata, itu harus seluruhnya Anda touch. Yang engkau tidak mampu, minta hamba Tuhan lain untuk mengajar. Lalu porsi mereka untuk melengkapi yang Anda tidak punya, sehingga jemaat itu tumbuh dengan sehat, saudara. Ngerti ya? Jadi saya minta, karena saya ngalami sendiri begini. Dalam gereja. Ini terutama sejak tahun lalu ini saya dengar suara dari jemaat itu keras sekali. Kenceng, bukan keras, kenceng. Mereka itu ngomong begini. Kita ini kan gereja yang kedatangan tamu banyak sekali, saudara. Aneh-aneh pokoknya. Dari yang aneh sampai ke yang aneh berikutnya itu kita ada semua. Sampai Dini Sherman pernah ngomong sama saya begini. Pastor ini ngomong, ini gerejamu itu aneh loh. Anehnya gimana? Kamu bisa datengin orang dari apa ya, camp-camp yang berbeda. Jadi kan ada kubu-kubu di golongan ini. Ini kok berbeda-beda, kok usah nyampur di sini. Oh, sebabnya kita ini gaduh-gaduh, saya berkata. Kita nikmati semua, saya tinggal kasih sausnya. Nah, lalu kemudian kita makan. Nah, dia ketawa dengan itu. Tapi dia berkata, tapi aku appreciate lah kamu ngalami. Kami terima banyak tamu. Nah, saya ya diberkati, semua diberkati. Terakhir ini, beberapa orang datang ke saya. Dia bilang gini, Pak, terus terang ini, dia bilang. Kami lebih senang Bapak yang khotbah sendiri daripada tamu-tamu ini. Loh, saya kaget, saudara. Saya pikir saya berikan Anda yang terbaik. Ya enggak, Pak. Yang baik memang. Tapi, dia berkata, yang kami terima setiap minggunya itu lebih banyak kalau Bapak yang khotbah sendiri daripada tamu-tamu ini. Lalu mereka berkata, coba Pak, tolong dipikirkan, didoakan lagi. Apakah harus sebanyak itu? Sehingga mengurangi jatah Bapak untuk menyampaikan firman buat kami sendiri. Karena kami merasa lebih baik Bapak yang khotbah daripada mereka. Buat saya berkata, thank you. Tapi saya merenung, saudara. Merenung lagi. Dan itu merupakan bagian dari perenungan kita, saudara. Ya. Lalu kita mesti menyesuaikan apalagi. Ngerti? Jadi ini bagian yang tidak boleh ada satu sisi aja Anda perhatikan. Oke. Soal kita berkata, kalau kita perhatikan ya. Lihat, saya bacakan lagi. Ayat yang ke-6 berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Oh iya, saudara. Karena kalau kita bisa cukup untuk memberi, cukup untuk ini, semuanya kita bisa melakukan yang Tuhan perintahkan, itu luar biasa. Dia berkata, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini, dan kita tidak dapat membawa apa-apa keluar. Artinya memang, kita nggak boleh punya apa-apa. Kita hanya jadi apa? Pengelola saja. Anda ingat ini. Kalau Anda berkata aku pengelola, aman, saudara. Tuhan bisa percaya miliaran rupiah tiap bulan, Anda tetap aman. Karena engkau berkata, ini aku hanya pengelola. Dan itu dengan rendah hati kau kerjakan, saya percaya Tuhan akan berkenan. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Terus dia berkata, tetapi mereka yang ingin kaya. Nah, jadi kalau Anda sudah mulai ingin kaya, itu berarti saudara sudah ingin memiliki kekayaan itu. Nah, ini berbahaya. Saya mau katakan ya, saudara, dengar baik-baik. Miliki rinduan hati. Tuhan, aku hanya ingin menyenangkan hatimu. Nanti kan dipercaya Allah hal yang besar. Kalau ingin kaya, ini repot. Dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Ke dalam jerat. Dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena, perhatikan ini. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi kalau Anda baca ini, dengar baik-baik saudara. Ini bukan sesuatu yang menyangkali kelimpahan. Bukan. Kelimpahan itu betul Allah mau beri. Dalam konteks saya berkali-kali berkata, kita hanya
pengelola, dan bukan pemilik. Ngerti saudara ya? Saya perlu ini tegaskan lagi supaya kita dalam alur yang benar. Sebab kalau tidak, saya khawatir Anda akan hanya ngejar uang itu akhirnya. Ya, please jangan jadikan Tuhan itu sebagai sumber keuntungan buat kita. Dan saya percaya Tuhan mau menguntungkan kita karena Dia mengasihi kita, Dia memberkati kita. Tapi hati kita, motifnya mesti benar. Lakukan karena kita cinta Dia dan bukan karena kita ingin ambil keuntungan dari Dia. Contoh beginilah, kalau Anda bergaul dengan orang, yang kita mau adalah kita bergaul oleh karena kita ingin saling mengasihi. Tapi kalau ada orang bergaul dengan saudara untuk memanfaatkan saudara, ambil keuntungan dari hidupmu, saya nggak yakin kita bisa langgeng dalam persekutuan, dalam hubungan. Karena apa? Masing-masing mencoba untuk saling merugikan yang lain. Jadi saya berdoa supaya hal ini Anda pahami. Saya lagi bahwa Allah mau kita menikmati rest. Rest artinya kita puas dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Obsesi kita cuma satu. Menyenangkan hatinya, nanti dengan menyenangkan itu otomatis. Keuangan misalnya ya. Anda akan tanya dengan Tuhan kalau memberi Tuhan, engkau ingin aku memberkati, menyembah engkau dengan harta ini berapa? Nah kalau engkau mengasihi dia, engkau mau dengar dia berkata apa? Engkau kerjakan karena engkau kasih. Lama-lama Allah berkata, orang ini bisa dipercaya. Lalu kita diberi kepercayaan yang lebih besar oleh Allah. Makin besar kita berkata, puji Tuhan, ini kepercayaan, aku boleh menikmati sebagian sebagai fasilitasku, tapi kapanpun, berapapun, apapun yang dia minta, aku dengan sukacita memberi. Allah berkata, orang ini ngerti, beri dia kepercayaan lebih gede lagi. Anda nikmati lebih gede lagi, ya, sebagian Allah berkata, engkau boleh nikmati sebagai fasilitas, tapi yang lainnya, berikan ke ini, berikan ke itu, lakukan dengan sukacita, dan engkau jadi berkat bagi banyak orang. Bukankah itu lebih sehat? Ya, tapi kalau kita semata-mata berkata, aku ingin hasilnya, aku ingin tuaiannya, dan sebagainya, saya berkata kita childish, kekanak-kanakan, saudara. Nangkep ya? Memang ada toh, kalau kita masih punya anak kecil, kalau ulangan bagus, tak kasih mobil-mobilan. Wah, bayarnya mobil-mobilan. Tapi kalau Anda sudah kuliah, kan papamu nggak perlu gini. Selesaikan ya, ntar tak kasih bolpen baru deh buat kamu. Nggak perlu. Terusin lagi. Sekarang mari buka Kejadian pasal 6, ayat 9 sampai 22. Tolong Victor. Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menelit bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak. Dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu. Dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu. Supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan. Dan dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu haruslah datang satu pasang kepadamu. Supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Perhatikan ya, saya mau lompat dulu kata tidak bercela.
Alkitab berkata bumi itu rusak karena manusia menjalankan cara hidup yang rusak. Jadi cara hidupmu menentukan hasilnya. Mau rusak atau tidak dalam pandangan Tuhan. Jadi Allah tidak hanya peduli dengan buah. Bahkan Allah lebih peduli dengan caramu menghasilkan buah. Atau lebih tepat begini, Allah tidak terlalu peduli dengan hasil. Tapi dia lebih peduli pertama-tama dengan caramu menghasilkan akan hasil itu. Kalau cara hidup rusak, bumi rusak. Ya, cara kita keliru, ujungnya akan keliru. Nah, saya harap ini dimengerti. Nah, dikatakan bahwa Nuh itu tidak bercela, tidak tercela. Kata tidak tercela itu dari kata Ibrani tamim yang artinya sempurna. Dan kata ini sebetulnya dipakai untuk menyebut akan hewan korban yang memenuhi syarat. Tidak bercela artinya dia memenuhi syaratnya Tuhan. Kalau Anda baca di Perjanjian Lama kan ada syarat-syarat hewan korban. Itu disebut sebagai hewan yang sempurna, yang tak bercacat. Dan Nuh, Alkitab menggunakan akan kata yang sama sebagai orang yang tak bercela atau yang sempurna, sebagai tamim. Seperti hewan korban yang memenuhi syarat. Nah, mengapa dia bisa sempurna? Itu bukan karena kesempurnaan manusianya. Kalau Anda baca kelak, dia bahkan mabuk sampai telanjang. Artinya ada sisi kemanusiaannya tetap ada. Tapi justru kesempurnaan itu muncul karena Alkitab berkata, karena Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Seperti Henoch, Alkitab berkata, dia hidup bergaul atau berjalan dengan Tuhan. Kata bergaul artinya to walk up and down with God. Berjalan naik dan turun bersama dengan Tuhan. Itu suatu perjalanan yang terus-menerus dengan Allah. Sehingga pergaulan dengan Tuhan itu makin membuat dia serupa dengan Allahnya. Nah, saya mau berkata begini. Di tengah-tengah dunia yang makin kacau, makin rusak ini, saya berdoa. Allah akan memberikan hati yang mau selalu bergaul dengan Tuhan dalam kehidupan saudara. Jadi, ini penting karena kalau tidak, kita dengan gampang akan melenceng kepada jalur yang berbeda dari yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, ini Anda harus perhatikan bahwa perlu sekali orang percaya untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, kalau Anda perhatikan, dia membangun akan bahtera ini butuh waktu yang cukup lama. Nah, serupanya selama itu, dia bukan hanya asal bangun bahtera. Tapi Nuh itu mulai menyampaikan akan kebenaran. Coba Anda lihat dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Petrus 2 ayat yang kelima. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Lihat ada kata pemberita kebenaran. Kata itu sebetulnya sama dengan yang dipakai Petrus untuk menunjukkan apa yang Yesus pernah buat. Kalau Anda bisa bandingkan di 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. 1 Petrus 3, 18 sampai 20. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menantikan dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Luar biasa. Kalau Anda perhatikan kata pemberita itu sebetulnya lebih pada proklamator. Dia mendeklarasikan akan kebenaran. Nah, ini istilah proklamator dengan pemberita biasa itu berbeda. Proklamator itu punya dasar dan kekuatan hukum yang mengikat. Makanya kita percaya Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 45. Ya. Pak Karno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Itu punya dasar hukumnya.
Kami diakui inilah yang saat dimana kami merdeka. Tapi ada orang-orang yang cuma memberitakan. Nah, Nuh ini dengan membangun akan bahtera itu, sekaligus dia memproklamirkan kebenaran. Nah, saya mau tanya dengan Anda. Siapa yang percaya kalau orang yang dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Allah, itu diurapi Tuhan luar biasa? Coba angkat tangan tinggi. Oke. Kalau orang diurapi itu mesti hasilnya hebat sekali. Siapa yang percaya? Tapi kalau Anda baca Nuh, hasilnya apa? Ayo. Nuh diurapi nggak menurut saudara? Diurapi. Dia itu proklamator. Makanya saya berkata, jangan bermegah karena hasil. Ingat itu. Kalau Anda bermegah karena hasil, Anda berkata, Nuh tidak diurapi. Bisa nggak Anda ngomong itu? Buktinya, nggak ada orang bertobat. Kalau dia diurapi, mestinya bertobat dong orang-orang. Nah, Anda harus kenal Tuhan. Makanya jangan suka menghakimi. Kita nggak tahu kok, saudara. Nggak tahu. Ada itu orang-orang yang teriak-teriak terus. Saya pernah dengar hamba Tuhan pernah khotbah gini. Yeremia, Nabi Yeremia itu pernah, kalau nggak salah ya, 50 tahun ulang lebih. Dia khotbah. Praktis dan orang bertobat. Dia itu Nabi yang kasihan, Yeremia. Disuruh Tuhan, tunjukin Tuhan 2 keranjang buah. Ya, 2 keranjang. Yang ini baik, ini busuk. Tuhan ngomong yang baik nanti dibuang ke Babel, yang busuk tinggal di Yerusalem. Ketika betul-betul Nebukadnezar kuasai Babel, kuasai Israel, dia dengar dan Nabi di penjara, lepaskan, boleh kemana saja bebas. Dia milih yang mana, saudara? Milih yang busuk. Tetap tidak mau ke Babel, dia di Yerusalem. Nah, orang-orang kumpul ke dia, ngomong gini, tolong dong tanyain Tuhan, harus bagaimana? Karena mereka takut diserang lagi, mereka mau ke Mesir. Dia berdoa, Tuhan kami mesti kemana? Serius tanya Tuhan. Ternyata ini kumpul dengan orang-orang busuk semua. Aktor-aktor hebat. Tanyain Allah berkata gini, jangan ke Mesir, aku pelihara engkau di sini, jangan khawatir, tidak ada serangan. Nabi berkata, jangan pergi, tenang saja. Tidak usah khawatir, di sini. Mereka ketawa berkata, gombal, lu buat kayak begitu. Tetap ke Mesir, katanya. Lo lihat, ada orang itu tarik Nabi hanya untuk peneguhan, pembenaran. Kalau beda, nggak usah. Lalu dia berkata, jangan, nanti kamu mati di sana. Mereka berkata, kalau mati, bareng dengan kamu mati sama-sama. Dicomot nabinya, diajak ngungsi ke Mesir sama-sama. Memang ini busuk, saudara. Makanya teriak-teriak, bertobat. Makanya meratap nabinya. Keluarlah ratapan Yeremia. Bukan ratapan anak tiri. Ya di antaranya terus terang, saya bilang, dia pilih yang busuk sih. Kenyataannya yang kembali kelak ke Yerusalem. Yang di Babel, saudara. Yang ke Mesir entah kemana. Tapi yang di Babel kembali. Luar biasa. Nah, Anda mesti memahami akan hal ini. Sebab kalau Anda bisa mengerti, hebat. Ya. Nah, kita kembali. Pemberita ini hebat, toh. Dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Allah, diurapi Tuhan. Tapi kenyataan kalau Anda perhatikan, tidak satu pun yang bertobat. Yang ikut cuma keluarganya. Istrinya, anaknya 3 laki dan menantunya. Lumayan. Nuh itu lebih bagus dari Lot. Lot itu ngomong ke menantunya diketawain. Alah papi, Lot paling bergurau. Karena ngomongnya nggak ada urapan. Nuh masih mending. Dalam keluarganya dia masih punya pengaruh. Menantunya masih mau ikut dia. Bangun. Itu kan Anda bayangin itu diketawain orang di gunung bangun bahtera. Mereka semua ketawa, dia khotbah. Nggak ada yang bertobat. Ayo, saudara. Saya berkata ya, semua hasil di luar itu seringkali menipu. Jadi jangan berkata, kita besar karena
punya jemaat 3.000, 5.000. Wah, aku besar. Nanti di surga itu banyak kejutan-kejutan, saudara. Yang tidak mengejutkan Allah, tapi mengejutkan kita. Serius. Benny Hinn sendiri tuh berkali-kali berkata, dia percaya kalau di surga itu orang-orang yang nggak ada namanya, nggak ada orang tulis buku soal dia, nggak terkenal, nggak ada orang moto dia. Saya masih mending di foto. Nanti di surga nggak ada orang yang dia nggak pernah difoto, nggak pernah dipintain tanda tangan, saudara. Alkitab orang tidak ada tanda tangannya dia. Tapi buat Tuhan itu, wah ini yang luar biasa. Karena mereka apa? Menggenapkan rencana Tuhan dalam hidupnya. Jangan pernah merasa engkau tidak berdaya apa-apa. Jangan juga merasa bahwa engkau orang yang paling hebat. Tapi selama kita hidup mau menyenangkan hatinya Allah. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Lihat Nuh. Jadi kelak kalau ada diundang khotbah kemana-mana. Kok nggak ada yang bertobat, Pak? Ganti namamu. Memang Nuh kok aku ini. Khotbah tok tapi tanpa pertobatan orang. Kelihatannya. Tapi jangan lupa. Bahwa dari 7 orang yang ikut dengan dia ini. Itu akan melahirkan banyak orang. Ngerti saudara? Nah proses kematian dari visi dari benih. Itu perlu buat kita. Yang penting, saya selalu dengar apa yang pernah Pak Adi pernah katakan sekian tahun lalu. Saya belum nikah waktu itu, dia khotbah di persekutuan kami. Dan dia mengatakan satu perkataan begini. Yang penting itu kata akhirnya. Orang boleh memulai hebat, tidak cukup. Bill Wilson pernah berkata ya, tidak cukup hanya memulai dengan kuat. Anda harus bisa mengakhiri dengan kuat. Yang penting itu kata akhirnya dalam kehidupan kita. Nah, saya perhatikan ada orang-orang seperti ini. Yang ngomong banyak, bertahun-tahun itu. Diperkirakan butuh waktu lama sekali. Dengan berbagai cara dia khotbah, dia ngomong, hukuman akan datang. Tidak ada orang percaya. Tapi saya kagumlah keluarganya itu keluarga yang percaya kepada Tuhan. Nah, orang bergaul dengan Allah, Anda harus punya agreement dulu dengan Tuhan. Coba buka di Amos 3 ayat yang ketiga. 2 ayat lagi kita akan selesai. Dan kita akan break. Amos 3 ayat 3. Amos 3 ayat 3. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Berjalankah 2 orang jika mereka belum berjanji? Bahasa Inggrisnya, jika mereka belum sepakat. Nah, kesepakatannya harus bagaimana? Lihat Matius 11, 28 sampai 30. Matius 11, 28 sampai 30. Matius 11, 28 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dia berkata, pikulah kukku. Take my yoke. Dia berkata, my yoke, kukku. Saya pernah sampaikan, ini seperti kuk itu simbol beban, tapi juga kuk simbol apa? Pasangan. Ya, ini satu kuk itu diisi dengan 2 lembu, saudara. Lembu pertama adalah Yesus, yang berikutnya kosong. Dan dia berkata, take my yoke. Dia mau berkata, pikulah kukku. Mestinya kita ini lembu yang kedua. Kita jalan, diikat, agree, jalan dengan Tuhan. Ketika ada jalan dengan dia, pada bagian awal kau berkata, jangan berontak, nanti sakit semua. Anda takut kesakitan, kau berontak sakit. Tapi lama-lama engkau makin mengasihi dia, engkau cinta sungguh dengan dia, engkau akan berkata, aku tidak mau berontak, supaya tidak menyakiti dia. Nah, tidak. Dari pertama takut kita yang sakit, bonyok semua, benjut semua. Lama-lama berkata,
Aku tidak mau berontak supaya aku tidak menyakiti dia. Nah, kalau ini terjadi, motifmu karena kasih dan bukan karena yang lain. Buka lagi Kejadian 6 ayat 19 sampai 22. Kejadian 6 19 sampai 22. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasangan dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa, dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kalau saya membayangkan Nuh itu tugas berat, saudara. Bertahun-tahun ya, diperkirakan bahkan bisa puluhan tahun itu. Bertahun-tahun, dia khotbah kebenaran, dan yang mau percaya cuma keluarganya. Istri, anak, mantu. Lalu setelah gagal dengan manusia, perlu khotbah pertobatan kepada binatang. Saya nggak ngerti itu gimana caranya ya. Dia ngumpulkan, ini tugas yang lebih berat menurut saya. Jadi artinya Allah sudah melihat dia berhasil ya. Bawa keluarganya masuk ke bahtera. Sekarang Tuhan berkata, kamu mesti bawa mereka sepasang demi sepasang. Supaya mereka tidak punah, terpeliharakan hidupnya. Dan semua binatang engkau yang bawa. Itu caranya gimana coba? Anda pernah ngerenung nggak, saudara? Itu caranya gimana ya? Itu burung mungkin Anda lebih pengalaman. Dalang dua. Lalu ya kalau monyet ketahuan, gajah gitu gampang ditarik gitu. Tapi kalau ulat gitu, cacing gitu gimana ya? Semut. Saudara bisa bayangin, itu tugas begitu berat. Nah, tapi saya belajar begini, saudara. Ternyata Tuhan itu konsekuen. Dia kalau memerintahkan kepada kita, maka yang dia butuhkan itu adalah ketaatan kita saja. Waktu kita berkata, ya Tuhan, nanti tanggung jawab atas keberhasilan itu bukan di tangan orang yang bersangkutan, tapi justru di tangan Tuhan sendiri. Nah ini aneh. Saya pernah merenungkan hari ini, saya bilang, Tuhan, masa sebagai manusia ini kita bisa mengumpulkan mereka dengan begitu gampang, tersebar di mana-mana, mengumpulkan binatang itu kan susah. Nangkep kuda liar aja setengah mati, saudara. Kapan selesainya ini? Belum nanti kalau di dalam saling bunuh-bunuhan. Waduh, saya berkata ini kebun binatang ini orang bisa gila ini. Kumpul dengan semua makhluk begini. Tapi Allah itu luar biasa. Nah sekarang kalau Anda mau tahu bagaimana caranya, sederhana sekali. Buka Kejadian 7 ayat 1 sampai 9 saja. Kejadian 7 ayat 1 sampai 9. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara, 7 pasang, jantan dan betina. Supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi, aku akan menurunkan hujan ke atas bumi. 40 hari, 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Anda perhatikan ya, itu hanya diberi waktu 7 hari itu, saudara. Tapi anehnya begini, Nuh diperintah bawa mereka masuk. Tapi yang bawa masuk siapa, saudara? Tuhan. Datang sendiri. Baca nih Alkitab. Ya. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh. Jadi itu mereka berpasangan datang sendiri. Makanya 7 hari selesai.
Kalau enggak kuda satu aja sebulan, saudara. Karena bukan koboi. Iya toh? Bayangin, ngumpulkan ular aja repot. Ngejar burung aja bisa 3 bulan gitu. Tapi Alkitab berkata, memang Tuhan memerintahkan, ketaatan yang dia buat itu sudah cukup membuat kuasa Allah itu kerja luar biasa. Makanya kebanggaannya di mana? Nggak ada. Ini namanya hidup dalam kasih karunia Allah. Abraham pernah buat kesalahan, toh. Allah berjanji, dia pikir Tuhan hanya bisa berjanji, aku yang menggenapi. Dia kawin sama Hagar. Lihat rame sekarang di sana. Sana rame, sini rame. Kita kena imbasnya ini. Ya nanti saya mau protes sama Bapak Abraham. Pak Abraham, habis istriku nawari kok. Ya aku mau tuh katanya. Memang pengen punya anak. Saya pikir itu baik. Kalau Anda lihat Abraham ya saudara ya. Lihat. Ini semua ya. Hasil yang buruk itu dari tindakan-tindakan yang kelihatannya baik. Tapi tidak benar. Dia pertama kan kelaparan. Ya. Ada kelaparan. Kelaparan, Alkitab berkata, he went down to Egypt, ke Mesir. Dia went down, dia turun ke Mesir. Di Mesir, istrinya dibilang saudaranya. Firaun mau naksir, dikasih macam-macam. Kaya raya, terima banyak. Budak juga, termasuk dia dapat budak perempuan. Ini siapa saudara? Hagar ini. Hagar. Lihat lagi ya, Adam dengerin Hawa jatuh. Abraham dengerin siapa? Sarah. Ya tidak berarti jangan dengar istrimu, abaikanlah dia, juga jangan saudara. Anda harus tahu ini pengaruh leher itu besar sekali saudara. Benar. Orang laki kalau lehernya sampai kram, kaku saudara, mabuk betul nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ini bisa mengontrol banyak iya dan tidak ternyata tergantung dari lehernya. Sudah ingin segera punya anak, dia berkata ini ambil aja lah. Abraham berkata boleh juga lah ya. Pokoknya kan punya anak. Mungkin Tuhan harus ditolong nih. Ya. Lahir siapa di sini? Ismail. Nah tetapi kasusnya Nuh juga begitu. Ya. Nuh itu diperintah Tuhan membawa binatang. Kalau dia kerja dengan kekuatannya, nggak bisa. Alkitab berkata, datanglah mereka sepasang demi sepasang. Jadi binatang ini datang sendiri. Mungkin Nuh hanya baru melangkah, baru melihat gajah begitu sudah tahu datang sini semua datang. Nah ini artinya Allah itu berjanji, Allah memerintahkan, Tuhan yang bertanggung jawab untuk penggenapannya. Makanya kita percaya semua itu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Nah saya berharap Anda mengerti. Kalau Tuhan perintahkan Anda dan saya lakukan sesuatu yang besar, sebesar apapun yang di luar kemampuan kita untuk bisa menanganinya, jangan khawatir. Kalau itu perintah Tuhan, Dia pasti akan memberikan kemampuan kepada kita. Dia akan mengatur begitu rupa sampai kita bisa menggenapkan apa yang Dia perintahkan. Tapi saya berkata, kalau Tuhan yang memerintahkan, Dia atur semua dengan luar biasa. Amen. Kalau bukan Tuhan ya nggak bisa lah. Saya jujur berkata nggak bisa. Radio juga saya cerita dengan Anda sama. Saya kalau masuk ke studio, saya lihat-lihat, saya heran. Saya bilang, kok kita bisa punya kayak begini ya. Siapa yang bisa memberikan kita begini kalau bukan Tuhan? Karena saya sadar siapa diri saya. Saya ini sadar betul kemampuan manusia kami terbatas sekali. Saya berkata kalau bukan Tuhan tidak mungkin lah. Lalu Pak Suki baca dia bilang, only by grace. Kalau Anda lihat di temboknya di studio itu, memang itu betul. Hanya karena anugerah saja. Kita akhirnya bisa punya studio seperti itu. Dan saya bersyukur sampai hari ini jadi berkat bagi banyak orang radio itu. So, kalau Allah memerintahkan kepada saudara, jangan khawatir. Tuhan tidak cari orang yang hari ini punya uang. Tuhan nggak cari orang yang punya kesanggupan. Tuhan hanya cari orang yang mau berkata ya dengan apa yang Tuhan perintahkan. Masing-masing kita akan punya jatah yang berbeda-beda. Tapi saya percaya ada sesuatu yang luar biasa. Pasti akan Tuhan kerjakan. Kalau kita hidup dalam ketaatan. Jemaat juga sama kok saudara. Saya belajar pertumbuhan kami
Sekarang kira-kira hampir 4.000 ya. Pertumbuhan kami itu semata-mata karena anugerah Tuhan kok. Kami mulai mengalami growth yang kuat itu 2 tahun lalu. Justru ketika 6 bulan penuh saya tungguin sekolah ini. Pada tahun pertama Tuhan berkata, kamu tidak boleh nyabang yang lain. Tungguin sekolah. Jadi gembalanya nggak ada, malah tumbuh dengan baik. Sekarang saya tungguin, bukan berarti kemudian lebih hebat lagi, bukan sih. Menurut saya karena semua karena Tuhan. Jadi growth-nya itu bergerak kuat, mulai kuat. Bahkan ketika saya tidak tungguin gereja. Jadi kalau kita melihat itu sebetulnya ya, saya bilang, kembali saya berkata, lihat akan Yesus lah. Metodenya Yesus itu tidak ada metodenya justru sebelumnya ya. Anda lihat cara dia menyembuhkan orang, cara dia melayani. Karena bingung dengan metodenya. Tapi satu yang saya tahu, dia hanya mendengar apa yang Bapaknya katakan lewat rohnya. Dan dia lakukan seperti yang Bapaknya perintahkan. Oke, teruskan lagi. Sekarang pasal 9 dari Kejadian 9. Perhatikan ayat 18 sampai 29. Ini ada yang sudah pernah di-sharingkan oleh Lester Bowling pada waktu lalu. Nah, lihat akan Kejadian 9 ayat 18 sampai 29. Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari Basra ialah Sem, Ham dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang 3 inilah anak-anak Nuh. Dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani. Ialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah Aibah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Lihat ada hal yang Anda harus perhatikan. Nuh ini pertama jadi petani anggur. Saya berkali-kali berkata, kalau Anda hanya terfokus pada hasil ini bisa menipu, hasil juga bisa menjatuhkan. Hasilnya Nuh apa? Anggur. Dan dia mabuk karena apa? Karena anggur. Sampai apa, saudara? Telanjang. Saya, kalau boleh jujur dengan saudara ya, terus terang tidak ada dalam hati saya ini keinginan untuk, Bapak ingin punya jemaat berapa sih Pak? Jujur ya, saya nggak punya angka tertentu yang saya punya obsesi ingin saya raih. Sebab kalau kita terfokus kepada hasil, kita ingin punya 10.000, 20.000, ya itu baguslah. Kalau Allah berkata, aku beri kamu sekian, Anda proklamin baik. Tapi jujur saya berkata di dasar hati yang paling dalam, saya berkata, Tuhan aku hanya ingin menyenangkan hatimu aja. Dan dari tahun ke tahun, tentu dia akan bicara. Dia bicara kok saudara, aku mau beri kamu tambahan sekian, itu dia bicara. Tetapi di dasar hati yang paling dalam, saya berkata, Tuhan aku ingin menyenangkan hatimu. Dan saya berkata, yang sekarang pun ada, itu sudah bagian dari berkat Tuhan yang luar biasa. Saya beberapa kali bicara kok dengan jemaat, dari hati ke hati saya berkata, terutama ada banyak indikatornya sih, tapi satu di antaranya misalnya, cara mereka berkorban, cara mereka memberi persembahan, itu nggak masuk akal, saudara. Secara manusia saya bilang, nggak masuk akal. Karena sebagian besar kami itu anak-anak muda, pelajar mahasiswa. Tapi dari cara mereka korban, setiap minggunya waktu mereka memberi persembahan. Dan saudara kan kebaktian tempat kami beberapa saat terakhir ini kan, Anda tahu bahwa saya tidak pernah memompa mereka dengan khotbah-khotbah yang luar biasa soal keuangan sebelum persembahan. Biasa saya sampaikan, kita biasa nggak ada apa-apa. Dan seringkali, hampir selalu hanya sekali aja kita ambil persembahan. Dan seringkali kita berikan semua ke hamba Tuhan tamu. Kalau Tuhan gerakkan, berikan semua.
Terakhir seperti Bill Wilson begitu ya, karena Anda tahu saya berkata, mari kita memberi semua ini kita berikan buat dia. Itu hebat sekali yang jemaat beri. Saya bersyukur bahwa itu merupakan bagian dari anugerah. Dan itu sudah, saya bilang Tuhan, kalau ini bukan anugerahmu nggak mungkin. Secara hitungan manusia susah dimengerti. Tapi kalau orang emosi Pak, ya bisa. Emosi sekali dua kali. Tapi kalau sekian tahun konsisten dan bahkan kemudian cenderung untuk bisa naik, ya, Anda tidak akan berkata itu emosi, tapi itu kenyataan yang dipraktekkan, lalu hasilnya mereka diberkati. Nah itu buat saya berkata Tuhan, aku ini bersyukur, ini orang-orang ini cinta Tuhan luar biasa. Cara mereka memberi, cara mereka korban, cara mereka nabur, luar biasa. Dan itu konsisten ya, sehingga saya berkata ini bagian dari grace, dari anugerah Tuhan. Tapi kalau kita tidak hati-hati, kita bisa mabuk oleh karena hasil. Ya, kan? Kita merasa bahwa kita sudah lumayan lah dibandingkan tahun-tahun awal. Lalu kita menganggap diri kita sudah hebat. Lalu kita merasa yang lain tidak ada apa-apanya. Nah itu bisa bahaya seperti Nuh, saudara. Apa yang dia hasilkan sendiri memabukkan dia. Nah saya hanya mendorong ini, saya pada minggu terakhir ini saya menekankan terus soal hati. Supaya ini menjaga hatimu kelak, jangan sampai kita jatuh kepada apa yang kita hasilkan sendiri. Karena semua orang yang jatuh itu biasanya dari apa yang dia hasilkan sendiri. Dan dia berkata, ini luar biasa, berarti aku ini hebat. Lalu ketika kita sudah mulai menikmati hasil, ya, kita mulai bangga dengan itu, orang memberikan pujian, kita sudah mulai menikmati dan kita senang. Nah itu luar biasa. Sudah mulai membuat fans club untuk kita, ya kan? Anda dikenal orang, saya berkata, itu bahaya. Kelak ketika Anda bisnis, ketika Anda maju diberkati misalnya, nah jangan hati-hati ya, itu semua adalah Allah memberikan sebagai tanggung jawab kita. Tetapi jangan kita puas dengan hasil, bermegah dengan hasil. Nanti seperti Nuh, kita akan mabuk oleh karena apa yang kita hasilkan sendiri. Nah, Ham, anak yang kedua, rupanya melihat bapaknya telanjang. Dan ini saya pikir Lester Bolling sudah pernah sampaikan waktu lalu. Dan ketika lihat bapaknya telanjang, dia merasa, konyol juga nih bapakku nih. Nuh orang hebat, mabuk sampai telanjang. Nah, dia keluar, dia cerita ke kedua saudaranya. Papa kita telanjang. Dia ceritakan akan apa yang dialami oleh orang tuanya. Dua saudaranya bersikap sangat bijaksana. Kasih, Alkitab berkata, itu menutupi segala sesuatu. Dia ambil kain, dibentangkan. Mereka jalan mundur, saudara. Ngerti? Mereka mundur, lalu kemudian ditutupi badan ayahnya. Mereka tidak lihat ketelanjangan bapaknya. Mereka tutupi dengan kain yang mereka bentangkan dan mereka jalan mundur. Nuh sadar, dia akhirnya ngerti apa yang dialami. Dia tahu dia telanjang, ada kain menutupi. Dia tanya, apa yang terjadi? Lalu orang pasti cerita dengan dia. Istrinya mungkin cerita. Menantunya mungkin cerita. Atau Sam mungkin cerita. Berkata, tadi papa telanjang. Si Ham teriak-teriak berkata, papa telanjang. Dan dengar begitu, yang keluar dua. Berkat dan apa? Kutuk. Yang dua diberkati, yang satu dikutuki. Nah, saya mau katakan begini lagi. Di bagian terakhir, sebentar selesai, saya mau katakan saudara sekalian. Anda akan berhadapan dengan banyak orang. Dan bukan tugas kita mewartakan kejelekan orang dan keburukan orang lain. Terutama kalau itu pemimpin saudara. Bukanlah. Lebih baik Anda mundur, tutupin aja. Tidak berkata, Pak, dosa itu tutupin. Enggak lah. Kalau Anda tidak diberi Tuhan tugas untuk menegur orang itu, atau memberitahu, tutupi aja. Tidak usah diekspos kepada orang lain. Nanti hasilnya malah kutuk dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan itu ya, ingat, namanya saja ada kerajaan Allah. Kerajaan. Saudara percaya bahwa iblis itu adalah tukang mengkopi, plagiator. Tukang plagiat, tukang niru konsepnya Allah. Di dalam kerajaan Tuhan itu ada strukturnya.
Atau ada hierarkinya? Saya pikir hierarki dan struktur ini bukan hanya sebagai pajangan, tapi sesuatu yang kita mesti belajar untuk mengikutinya. Nah, kalau kita dibawa di dalam suatu hierarki, kita tahu kita itu di mana. Siapa di atas kita, siapa di bawah kita. Dengan yang di atas tidak perlu Anda menjilat. Anda hanya perlu menghormati secara wajar. Dengan yang di bawah, jangan Anda injak. Anda mesti belajar mengasihi, mengangkat mereka, meneguhkan mereka, mengayomi mereka. Ham tidak tahu apa yang harus dia buat. Bapaknya memang telanjang. Betul-betul itu mabuk oleh karena hasilnya dan dia telanjang. Dan kesalahan yang ada adalah dia teriakkan di luar. Dan dia berkata, lihat bapakku kayak begini. Saya tidak tahu dalam hatinya itu apa. Mungkin ada arogansinya. Mungkin ada problem antara dia dengan bapaknya. Saya nggak jelas. Kita tidak pernah menceritakan dengan gamblang mengapa dia buat seperti itu. Tapi yang dibuat Alkitab adalah dia menceritakan apa yang dibuat oleh Ham terhadap ayahnya sendiri. Anda tahu ujungnya adalah apa? Kutuk. Nanti kalau Anda kembali ke gereja masing-masing, sebagian besar Anda kembali ke gereja masing-masing, Anda sudah tahu apa yang harus Anda buat, Anda di bawah siapa. Saya mau katakan jangan jadi seperti Ham, saudara. Jangan. Kalau Tuhan memang menyuruh Anda menegur seseorang, beritahu dia, tegur, sampaikan firman dengan berani, apa adanya, apapun resikonya. Tapi tetap minta hikmat Tuhan. Bagaimana cara menyampaikannya? Kapan harus disampaikan? Dengan cara, dengan siapa? Sendiriankah atau bagaimana? Anda mesti minta hikmat Tuhan. Jangan sampai hal yang baik itu malah akhirnya berbalik. Jadi bumerang, jadi kejahatan buat kita. Ya, bagaimanapun Anda harus tahu, kita hidup dalam kerajaan Allah. Dalam kerajaan ada hierarkinya. Dan dalam hierarki itu ada pemerintahan Tuhan. Dan itu mesti kita belajar untuk menghormatinya. Ingat ya, saya tidak mengajar orang nyembah-nyembah kepada manusia, jilat ke orang. Jangan. Orang yang jilat ke atas, biasanya nginjak ke bawah, saudara. Kita tidak pernah diajar untuk menjilat ke atas. Kita hanya memberikan respek yang wajar. Berikan yang wajarnya, dia bisa terima, berikan itu. Nah, tidak lebih dari itu. Jangan mengkultuskan, jangan merasa yang aku punya ini paling hebat, ini paling luar biasa. Please don't, saudara. Manusia tetap manusia. Berikan respek yang wajar, penghargaan yang wajar. Saya pikir hubungan family tetap merupakan cara berpikir saya yang paling saya sukai. Anak-anak memberikan hormat kepada orang tuanya. Anak-anak saya respek kepada saya, pasti. Saya melotot itu mereka tahu ini bapakku marah. Tapi tidak berarti kami punya jarak yang terlalu dalam sehingga tidak mungkin bisa kita berguling-guling sama-sama di tempat tidur, saudara. Mereka dengan bebas, kadang-kadang anak yang kecil itu minta berdiri di pundak saya, pegang-pegang kepala saya. Wah, saya berkata itu bukan bukti bahwa dia kurang ajar, tapi oleh karena relationship kami yang dekat. Tetapi kalau sampai keterlaluan, over, saya mulai mengkoreksi dia. Saya berkata, kamu tidak bisa lebih daripada ini. Ngerti ya, saudara ya? Anda kalau berumah tangga, Anda tahu ada hubungan yang dekat, ada relationship, tapi ada juga hierarki yang mesti ditaati. Ham ini berbuat kesalahan yang mengerikan sekali. Bapaknya telanjang, dia teriakkan di luar. Dan akibat dari itu, kutuk yang keluar. Dan kita lihat, Kanaan itu mengerikan. Suku-suku Kanaan itu, kalau Anda perhatikan, mereka mulai nyembah-nyembah berhala semua. Dan hidupnya jauh dari Tuhan dan jauh dari berkat Allah. Dan akhirnya dihalau oleh orang-orang Israel. Nah, saya hanya mau sampaikan ini. Dan saya berkata bahwa mari kita lakukan bagian kita. Anda kelak akan di bawah suatu ministry tertentu. Anda kembali ke tempat masing-masing. Sekalipun yang dikerjakan pemimpinmu Anda tidak terlalu setuju. Selama engkau yakin, disitulah engkau ditempatkan. Layani dengan segenap hati, dengan rasa hormat. Ngerti ya? Ada saatnya mungkin Anda harus pergi di tempat lain. Seperti yang saya pernah katakan, sebagian dari Anda akan diputar Tuhan begitu rupa. Tinggalkan juga dengan baik-baik. Tidak usah rombongan, saudara. Ngerti? Eagle flies alone. Emprit fly rombongan. Kita bukan emprit, kita eagle. Kalau Anda harus tinggalkan itu sendiri-sendiri. Tidak usah rapat dulu dengan rombongan. Itu kalau itu Lucifer. Sepertiga dia bawa. Tidak mau jadi setan sendirian. Dia perlu banyak setan yang lain. Nah, saya pikir itu bukan langkah yang bijaksana. Dan akhirnya akan membuat kita kepada sesuatu yang tidak baik.
ayat yang paling terakhir sekali saya mau tegaskan lagi berkaitan dengan soal kita sebagai pengelola tadi. Nuh itu mabuk oleh karena hasil. Tapi ada satu ayat terakhir. Dan saya harap ini bisa memberikan akan keseimbangan yang baik. Mari buka di Amsal 11 ayat yang ke-24. Silakan Victor. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah, saya ulang ya, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Kata menghemat secara luar biasa dalam New King James dikatakan withholds more than is right. Jadi menahan lebih daripada yang menjadi haknya. Ngerti ya? Dan dikatakan but it leads to poverty. Tapi membawa kepada kemelaratan. Nah, dengar baik-baik. Di sini sekali lagi saya mengatakan, Nuh itu hanya karena dia nikmati hasil yang over, sampai akhirnya dia mabuk. Oleh karena hasilnya sendiri. Yang benar gimana Pak? Dengarkan ya, kita sekali lagi hanya pengelola. Kita mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita hanya bisa menahan apa yang dia katakan itu hakmu. Engkau boleh nikmati yang itu. Kalau kita menahan lebih dari what is right, apa yang jadi hak kita, atau yang jadi kebenaran buat kita, apa yang jadi milik kita, atau yang kita boleh nikmati, lebih dari itu, Alkitab berkata, itu akan memimpin kita kepada poverty atau kemelaratan. Jadi sekali lagi, saudara sekalian, dengarkan baik-baik. Yang penting Anda harus ingat, kita hanya pengelola. Kemuliaan seperti apapun, ketenaran seperti apapun, itu biarlah hanya sebagai akibat samping. Bukan obsesi kita, ingin terkenal, ingin ngetop, ingin segala macam. Please, jangan sampai kita terjebak dengan itu. Amen. Bapa berikan anugerah kekuatan yang baru kepada setiap kami. Kami percaya Engkau telah meteraikan semua bagian firman dalam kehidupan kami. Tolong setiap anak-Mu Tuhan, supaya kami boleh tetap menyenangkan akan hati Tuhan. Beri kami selalu dalam arah Tuhan yang benar. Dalam jalur Tuhan yang sempurna. Supaya kami boleh hidup dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Serang berkati akan beri kami pada siang hari ini. Dalam kekuatan Tuhan yang sempurna. Dalam nama Yesus. Semua berkata, amin.